Oke, baik semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu. Halo, Toli-Toli. Halo semua para peserta, para member FAI ya, yang sudah menyempatkan waktunya hadir di awal pertemuan kita setelah kita sudah libur tahun baru kemarin ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang lupa ya dengan saya ya, karena saking lamanya nggak ketemu nih ya. Perkenalkan saya Diana, saya di sini sebagai produk spesialis dari Forever Healthy Indonesia ya. Akhirnya nih ya, akhirnya kita bisa membahas lagi, belajar lagi mengenai manfaat cocoa flavanoid untuk kesehatan. Nah, menarik banget nih. Untuk hari ini topik kita adalah untuk kanker, di mana kemarin mungkin Bapak Ibu lagi uh, seneng banget nih makan makanan yang dibakar ya, makan makanan yang dibakar pada saat malam tahun pergantian malam tahun baru. Jadi cocok banget Bapak Ibu bisa rutin, semakin dirutinkan dan semakin disiplin untuk konsumsi cocoa flavanol ya. Oke, baik Bapak Ibu, nanti topiknya akan dijelaskan langsung oleh pembicara kita yang begitu luar biasa yaitu Dr. Winda, dan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan saya akan tutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir ya. Kita bisa mulai Bapak Ibu ya. Kita langsung panggilkan saja pembicara kita, Dr. Winda. Halo, Halo dok, oke selamat tahun baru dok. selamat tahun baru. Oke, kita bisa mulai ya dok ya untuk topik malam hari ini yaitu manfaat cocoa flavanoid untuk kanker. Silahkan Dokter Winda. Thank you, Diana. Semangat pagi, semangat baru 2024, teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Wah, selamat tahun baru ya. Pada gimana nih kemarin nih libur tahun barunya? Kayaknya sih seperti topik kita nih ya, lagi banyak yang bakar-bakaran ya kan. Biasanya soalnya identik banget nih tahun baru barbekyuan. Wah, sambil nunggu jam 12 malam ya kan. Nah, kira-kira pada banyak ke apa karena bakar-bakaran nih. Waduh. Kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa ya, boleh-boleh aja kok. Tapi memang harus benar nih ya, kayak tadi kata Diana, harus Kebakaran hati-hati. ulu. Jangan kebanyakan makan yang dibakar-bakar. Karena itu memang kurang bagus juga ya. Ada kandungan zat karsinogeniknya di bakar-bakaran tersebut. Nah, itu yang bisa beresiko juga meningkatkan resiko kita ke penyakit kita yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah tentang kanker. Serem ya, tapi jangan takut dulu, tenang ya. Setiap sesuatu masalah pasti ada solusinya. Yuk kita bahas kanker ini. Slide. Kalau kita ngomongin soal kanker, kita akan ngomongin kepalanya lagi ya. Yang di atasnya itu adalah namanya tumor atau massa ya, tumor. Nah, jadi teman-teman pasti familiar dengan nama tumor ya kan? Tapi tumor itu adalah suatu massa yang abnormal yang tumbuh di dalam tubuh kita. Nah, tumor ini teman-teman nanti dibagi dua ya, ada tumor jinak, ada tumor ganas. Kalau yang tumor jinak itu ya tumor yang biasa kita sebut tumor jinak juga atau contohnya mungkin kista ya itu masuk kategori jinak ya lipoma itu masuknya kategori jinak. Nah, yang ganas, tumor ganas ini inilah yang biasanya kita sebut dengan kanker. Nah, jadi kanker itu adalah penyakit yang terjadi akibat pertumbuhan sel-sel yang abnormal yang tidak terkendali, ya. Jadi bertumbuhnya dia nggak terkendali, yang akibatnya ini bisa menyebabkan jaringan tubuh tempat dia bertumbuh itu menjadi rusak. Ya, slide. Nah, siapa aja kita yang beresiko untuk terkena kanker ini? Pertama, kita memang punya riwayat keluarga ya. Kita ada riwayat keluarga, mungkin orang tua kita ya, atau saudara kita yang sedarah ya, saudara kita yang kandung itu ada yang punya riwayat kanker, berarti kita juga punya resiko. Ya, punya resiko yang sama untuk menderita penyakit kanker juga. Nah, ini tidak bisa kita ubah ya, teman-teman ya. Tapi itu dia, kalau kita punya keluarga, orang tua kita ya, punya penyakit kanker, bukan berarti kita pasti akan terkena kanker. Belum pasti juga. Ya. Terus ada juga faktor resiko usia.
Nah, usia ini juga sama ya. Semakin bertambah usia kita, itu resiko kita untuk terkena kanker juga makin besar, teman-teman. Karena biasanya seiring pertambahan usia, sel-sel kita itu sudah semakin tua ya. Semakin tua juga sehingga dia itu lebih rentan terhadap paparan dari radikal bebas yang bisa menyebabkan jadi terjadi mutasi gen. Ditambah lagi memang secara kita bertambah usia, biasanya imunitas kita pun sudah mulai menurun sehingga pertahanan terhadap radikal bebas tersebut jadi bisa tidak terbendung. Nah, ini bisa lebih beresiko juga. Tapi sama juga, bukan berarti kita makin tua itu pasti kita akan kena kanker, belum tentu. Yang akan membuat kita ujung-ujungnya akan kena kanker sebenarnya adalah faktor eksternal, yaitu apa? Kebiasaan dan pola hidup yang jelek, ya. Seperti tadi, ya termasuk salah satunya suka makan yang dibakar-bakar. Nah, ini suka makan bakar-bakar terus ya berlebihan. Nah, ini resiko bisa semakin meningkatkan ya bibit-bibit atau resiko-resiko yang tadinya kita cuman resikonya mungkin 50% itu bisa meningkatkan resiko kita menjadi 70 sampai 80% untuk terkena kanker. Terus juga mungkin kita merokok ya atau memang kita punya kondisi kesehatan juga yang memang lemah ya, imunitas kita nggak bagus, terus juga lingkungan hidup kita juga tidak sehat. Ya, lingkungan hidup ini tidak hanya sekedar lingkungan tempat tinggal kita saja, tapi juga lingkungan tempat kita bekerja. Jadi memang sering juga teman-teman ya, ada beberapa yang memiliki resiko terkena kanker karena pekerjaan ya, karena di tempat dia bekerja itu dia banyak terpapar ya dengan radiasi, dengan radikal bebas sehingga dia berpotensi untuk menderita kanker juga. Nah, jadi memang faktor-faktor resiko yang eksternal inilah sebenarnya yang paling memungkinkan untuk menjadikan kenyataan bakat-bakat dari kanker yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya asalkan ini bisa kita jaga, masih cukup aman kok kita terhindar dari penyakit kanker. Slide. Nah, tanda-tandanya apa aja nih? Sebenarnya gejala kanker itu bisa dibilang nggak gitu kelihatan ya. Dia nggak gitu kelihatan, apalagi kalau masih di fase-fase atau di stadium-stadium awal. Stadium-stadium dini itu dia suka nggak kelihatan ya, jadi sering sekali kita abaikan, apalagi kalau kita nggak rajin cek kesehatan nih ya. Nah, tapi sebenarnya bisa juga semakin kita jeli ya, semakin kita jeli melihat memperhatikan kesehatan kita, sebenarnya kita bisa kok mendeteksi adanya tanda-tanda dari kanker ini. Seperti contohnya muncul benjolan yang nggak lazim. Nah, kita ngerasa kayak ada benjolan di di bagian tubuh kita, tapi seharusnya di situ nggak ada benjolan. Nah, ini hati-hati. Jangan-jangan ini adalah suatu tumor. Ya, bisa jinak, tapi bisa juga ganas. Terus juga biasanya di area di bagian atasnya, bagian kulit yang di atasnya benjolan tersebut, juga mengalami perubahan warna atau perubahan tekstur kulitnya ya. Terus juga bisa juga ada masalah pada kelenjar getah bening di sekitar dari benjolan tersebut. Terus bisa juga mengalami berat badan yang menurun tanpa sebab. Terus juga bisa juga mengalami batuk atau sesak nafas yang berkepanjangan. Jadi kalau umpamanya kita juga jangan sepele ya kalau kita ada batuk-batuk gitu kan. Karena batuk-batuk biasa nih gitu kan. Tapi hati-hati kalau batuk-batuknya terus-terusan ya nggak sembuh-sembuh itu harus kita waspadai juga. Slide. Nah, lalu juga kita bisa juga mengalami memar atau pendarahan yang nggak normal. Nah, biasanya kan harusnya apalagi perdarahan ya, perdarahan itu kan harusnya tidak terjadi kecuali umpamanya pada wanita mengalami haid gitu kan, itu ada perdarahan yang rutin. Tapi kalau misalnya kita ada mengalami perdarahan yang tidak normal, seperti contohnya kok jadi sering mimisan, atau mungkin pada wanita yang haid, tapi haidnya
kok banyak banget dan lama. Nah, itu kan tidak normal ya teman-teman ya. Itu juga harus diwaspadai ada masalah yang serius di organ tubuh kita. Lalu juga bisa mengalami nyeri di area tersebut ya, di salah satu bagian tubuh. Terus juga biasanya terlihat pucat, lemas, dan cepat lelah. Atau bisa juga mengalami gangguan buang air besar atau buang air kecil. Dan juga ini yang sering juga disepelekan adalah demam yang terus berulang. Nah, biasanya nih kalau kita demam-demam, apalagi kayak sekarang nih ya, lagi musim udah mulai masuk musim hujan, demam-demam kita pikir ah biasalah palingnya masuk angin, ya kan? Nah, itu mungkin kalau sekali sesekali oke ya, masih mungkin oh iyalah mungkin memang benar masuk angin. Tapi kalau berulang teman-teman ya, kejadian berulang-berulang terus demamnya dan apalagi mungkin tidak hanya demam aja disertai dengan gejala-gejala yang lainnya yang tadi sudah saya sebutkan, ini juga harus diwaspadai jangan-jangan ada something wrong. Ya, slide. Nah, kalau seandainya kita ada suspek seperti itu, kita ada kecurigaan, biasanya kita lakukan tes apa aja sih? Pertama, yang paling standar, pertama kita akan lakukan tes adalah tes lab dulu, ya, tes laboratorium. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, atau mungkin juga dicek feses juga, tergantung dari apa gejala yang dirasakan ya. Nah, dari sini baru biasanya kita lihat nih, kita deteksi ada yang tanda-tanda yang mencurigakan nggak gitu ya. Kalau seandainya kira-kira seperti ada tanda-tanda yang agak mencurigakan tapi belum spesifik, kita akan lanjut ke tes yang selanjutnya yaitu tes pencitraan atau imaging. Nah, tes pencitraan ini mulai dari ronsen, USG, CT scan, MRI ya. Di sini nanti akan dicek di area yang tadi kita keluhkan. Ibaratnya tadi benjolannya di sebelah mana, terus ada nyerinya juga nyerinya di sebelah mana. Nah, itu akan dilakukan pengecekan di area tersebut, tes pencitraan di area tersebut untuk melihat kira-kira ini apa namanya benjolannya kemungkinannya arahnya apa? Apakah ini memang suatu jaringan yang tidak normal, yang abnormal, atau hanya ada apa atau itu bukan sesuatu tumor? Nah, ini harus dicek. Nanti di situ dicek ya. Kalau seandainya dia ternyata ada suatu massa tumor, nah tumornya ini juga nanti biasanya, apalagi sekarang ya, tes imaging itu udah makin canggih ya. Jadi sebenarnya dari situ aja sudah bisa mulai diperkirakan apakah ini arahnya ke tumor jinak atau tumor ganas. Nah, biasanya sih kalau dulu apalagi ya, untuk lebih menegakkan lagi diagnosanya ini, memastikan lagi ini apakah jinak atau ganas, itu selanjutnya akan dilakukan biopsi. Biopsi ini pengambilan sebagian jaringan dari yang abnormal tadi sebagai sampel untuk mengecek apakah ini memang kanker atau tidak. Cuman ini sudah jarang ya dilakukan ya, tindakan biopsi ini sudah jarang dilakukan karena biasanya dari hasil tes CT scan atau MRI gitu ya atau USG itu biasanya sudah cukup ya sudah cukup jelas untuk melihat apakah ini arahnya ke kanker atau ke apa namanya ke tumor jinak gitu. Jadi nanti biasanya untuk melihat apakah ini benar-benar jinak atau ganas, itu nanti sekalian aja pas operasi. Jadi biopsinya itu pas sekalian operasi untuk pengangkatan jaringannya secara keseluruhan gitu untuk memastikan apakah ini jinak atau ganas. Tujuannya adalah untuk melihat prognosis atau kemungkinan ke depannya seperti apa. Apakah ini sesuatu yang harus diwaspadai atau ibaratnya memang kanker. Kalau kanker kan berarti kan untuk ke depannya kan harus ada pengobatan yang lebih ini ya, nggak bisa cuman operasi selesai gitu aja gitu. Ada yang berkelanjutan dan harus dijaga sekali supaya jangan sampai tumbuh lagi. Tapi kalau seandainya jinak kan berarti kan tidak ada yang terlalu apa untuk dari pengobatannya sendiri tidak perlu terlalu kompleks gitu ya. Jadi lebih kepada dijaga maintenance gaya hidup saja. Nah, nanti ke sana hubungannya ya. Slide. Nah, ini yang paling penting ya, kita cegah penyakit kanker. Tentunya pasti nggak ada dong yang mau ngerasain penyakit kanker, ya kan? Karena serem ya. Dan ibarat kata, kalau kita udah kena kanker, teman-teman, aduh rasanya kayaknya dunia mau runtuh, ya, udah mau kiamat.
kan? Makanya kita usahakan terutama kita nih yang sudah punya faktor resiko 1 dan 2. Nah, faktor resiko 1 dan 2 apa tadi? Pertama, riwayat keluarga, kedua, usia. Nah, apalagi kita nih yang sudah ada di 2 ini, yang punya resiko yang 2 ini, kita berarti sudah punya resiko banget untuk terkena. Nah, gimana caranya supaya jangan sampai kena? Yuk kita cegah dari faktor eksternalnya, ya. Faktor eksternalnya kalau gitu yang kita jaga. Caranya, mulailah kalau bisa usahakan melakukan cek kesehatan secara berkala. Idealnya sih sebenarnya kita melakukan cek kesehatan itu tiap tahun ya, tapi itu pun sebenarnya tergantung usia sih. Kalau umpamanya kita masih di bawah 55 tahun, itu idealnya memang kita ngecek kesehatan itu per 6 bulan ya. Kalau kita ada 55 sampai 65 tahun itu setahun sekali. Nanti kalau udah di atas 65 tahun itu baru bolehlah 3 tahun sekali kita cek kesehatan berkalanya. Cuman ya boro-boro ya teman-teman ya. Biasanya kita itu dia tadi sakit apa demam, batuk, flu yang berkepanjangan aja belum tentu kita cek, apalagi yang kita merasa sehat-sehat lalu kita cek kesehatan. Biasanya sih lebih malas lagi, iya kan? Nah, lalu juga kita juga bisa juga nih mulai jaga berat badan ya, jaga berat badan yang ideal dan usahakan lebih aktif lagi secara fisik ya. Jadi jangan malas-malasan, mager-mageran ya. Ayo lebih lincah ya, lebih aktif fisiknya, mulai rutin olahraganya ya. Terus juga makanan juga tentunya harus dijaga yang lebih sehat dengan kalori yang seimbang. Walaupun makanan sehat, bukan berarti boleh dimakan berlebihan juga. Enggak, ya. Tetap seimbang, balance ya. Ingat teman-teman, selalu saya katakan, segala sesuatu yang baik sekalipun, kalau berlebihan bisa jadi nggak baik. Ya, jadi sama nih kita mau makan makanan yang sehat, tapi tetap juga bukan berarti mentang-mentang sehat harus apa boleh banyak-banyak, enggak juga ya secukupnya, tetap secukupnya. Apalagi makanan yang nggak sehat ya, itu lagi lebih jangan banyak-banyak lagi ya. Terus juga walaupun kita harus rutin olahraga, tetap aktif, tapi jangan lupa istirahatnya. Ini juga sama nih, kadang-kadang kalau yang sibuk tuh suka susah istirahat, ya kan? Jangan salah, istirahat juga penting, sama pentingnya seperti kita aktif secara fisik. Jadi itu harus dijaga keseimbangannya, waktu untuk bergerak dan waktu untuk beristirahat. Lalu jangan lupa ini dia ya, tidak hanya secara fisik tapi mental kita juga harus kita jaga ya. Jangan stres ya. Usahakan kita mengelola stres kita dengan lebih baik. Be happier ya, menjadi lebih senang ya, lebih senang karena kalau kita lebih happy, lebih senang, berkurang stresnya, itu akan sangat menjaga sekali tubuh kita dari paparan radikal bebas sehingga bisa membantu mencegah mutasi gen. Lalu juga bisa berhenti merokok juga. Ingat, di dalam merokok itu sudah banyak racun ya. Racun yang bisa merusak tubuh kita. Nah, tentunya memang nggak gampang menjalankan ini semua. Makanya kita bisa juga nih untuk mengimbangi dengan membayar dengan makan banyak buah-buahan dan sayur serta sumber antioksidan lainnya untuk mengembangi dan juga melindungi tubuh kita dari radikal bebas yang kita dapatkan dari gaya hidup kita yang kurang baik dan juga lingkungan yang kurang baik. Slide. Nah, mungkin teman-teman juga familiar kanker itu kan ada stadium-stadiumnya, ya, ada stadium-stadiumnya. Nah, pertama itu ada stadium 1. Sebenarnya ada stadium 0 ya, atau precancer, tapi ya boro-boro ya, stadium precancer ya, stadium 1 aja sudah jarang didetek ya, apalagi stadium precancer karena itu tadi kan ceknya nggak rutin ya. Kita di Indonesia ini masih jarang yang rutin untuk cek kesehatan berkala ya. Nah, kalau stadium 1 ini dia tuh selnya itu masih kecil ya. Sel kankernya itu masih kecil dan masih di dalam organ lokal aja gitu ya. Masih di dalam organ lokal, ukurannya juga masih cukup cenderung kecil ya. Biasanya masih di bawah 5 cm. Nah, nanti kalau stadium 2 itu dia biasanya masih juga di tempat yang awal ya, masih di lokasi yang awal, di organ awalnya, tapi ukurannya sudah mulai lebih besar. Biasanya sudah lebih dari 5 mulai lebih dari 5 cm.
ya ukurannya. Slide. Nah, stadium 3 ini dia yang biasanya ini yang sudah mulai lebih berat ya teman-teman ya, lebih berat. Stadium 3 ini dia itu sudah lebih besar, bahkan kadang-kadang stadium 3 ini dia itu sudah mulai eh lewat gitu ya. Jadi umpamanya organnya ukuran segini ya. Umpamanya liver, contohnya nih liver kita nih, hati. Liver kita itu ukurannya segini kurang lebih. Nah, itu si kita punya kanker, itu dia sudah lebih besar daripada si livernya sendiri. Nah, itu dia masuk stadium 3. Selain itu juga dia sudah mulai menyebar ke kelenjar getah bening yang terdekat. Ya, sudah mulai melebar ke kelenjar getah bening di sekitarnya. Nah, itulah nanti baru masuk ke stadium 4. Stadium 4 ini dia sudah menyebarnya jauh ya. Istilahnya tuh metastase jauh. Jadi dia ada pindah. Contoh eh kanker awalnya ya, kanker apa awalnya itu akar awalnya itu dia sebenarnya di payudara. Nah, tapi ini dia sudah tidak hanya di payudara aja, tapi sudah meluas menyebar ke otak, ke tulang. Nah, itu dia ya. Itu sudah masuk ke dalam stadium 4. Slide. Nah, kalau udah kayak gini biasanya pengobatannya apa aja sih? Jadi sebenarnya kalau yang famili apa yang paling dasar ya pengobatan kanker itu kan ada kemoterapi, operasi, dan radioterapi. Itu yang paling mendasar ya. Tapi seiring dengan berkembangnya teknologi sudah mulai ada terapi-terapi lain ya, seperti ada juga transplantasi ya. Transplantasinya itu terutama untuk kanker-kanker yang seperti contohnya kalau ini kan transplantasi sumsum tulang ya. Jadi contohnya itu untuk kanker yang lebih luas sifatnya, seperti kanker darah. Kanker darah kan nggak ada yang bisa dioperasi ya, masa darahnya dioperasi ya kan? Jadi yang di itu adalah pabriknya yaitu sumsum tulang ya. Jadi dia akan dilakukan transplantasi sumsum tulang. Terus juga bisa dilakukan imunoterapi, terapi hormon, targeted drug therapy, dan juga ini yang nggak kalah penting ya, yaitu terapi paliatif ya, terapi yang berperan dalam mendampingi ya, mendampingi penyakit-penyakit, mendampingi pengobatan-pengobatan atau terapi-terapi kanker yang utama tadi, seperti kemoterapi, operasi, radioterapi, biasanya itu disandingkan dengan terapi paliatif. Gunanya adalah untuk meningkatkan angka keberhasilan dari pengobatan utama dan juga bisa membantu untuk meringankan yang dirasakan oleh pasien, meringankan rasa nyerinya dan juga meningkatkan kualitas hidupnya. Slide. Nah, memperkenalkan nih salah satu yang bisa kita gunakan sebagai terapi paliatif yaitu Cocoflavanol. Ya, Cocoflavanol ini ada varian original, sweet, DTM liquid, Nutriflow, dan juga Flavanol, men. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, kita tentunya akan ngomongin soal polifenol ya, yang menjadi subklasnya. Nah, polifenol ini sudah terkenal banget akan manfaat utamanya yaitu sebagai antioksidan. Tapi ternyata teman-teman, kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Tapi tentunya nggak gampang untuk mendapatkan manfaat ini karena biasanya pengolahan kokoa itu justru cenderung menghancurkan kadar flavanolnya sehingga dibutuhkan suatu metode yang khusus untuk memastikan agar kandungan flavanolnya di dalam proses pengolahan tersebut tidak menjadi rusak. Slide. Nah, ternyata teman-teman, terapi kokoa ini sudah lumayan banyak dilakukan untuk kasus-kasus kanker. Kenapa? Karena ternyata kandungan kakao dan komponen fenolik utamanya itu melalui kandungan antioksidan dan antiinflamasinya itu bisa mencegah atau memperlambat perkembangan inisiasi dari berbagai jenis kanker seperti kanker prostat, kanker hati, kanker usus besar, leukemia, dan juga lain-lain. Selain itu juga flavanol pada kokoa itu ternyata juga bisa mengurangi peradangan juga karena dia ada kandungan antiinflamasinya ya. Lalu juga bisa memodulasi respon imun dan juga mendukung serta memulihkan fungsi normal dari sel. Jadi supaya nih
Di mana ini sangat berperan banget untuk di fase-fase awal mutasi gen, ya, mutasi sel tersebut. Jadi supaya eh, karena cukup dari satu saja, ya, satu saja sel yang bermutasi ini lolos, itu bisa berkembang biak menjadi sepenuhnya suatu penyakit kanker. Makanya jadi ini penting banget di proses inisiasi ini teman-teman supaya bisa mencegah jangan sampai nih sel menjadi abnormal. Jadi supaya pulih kembali menjadi normal. Slide. Lalu selain itu juga asupan harian flavonoid ternyata juga dapat membuat perubahan yang menguntungkan pada mikrobiota usus dan juga mengurangi resiko kanker dan menormalkan fungsi vital pada tingkat sel. Di mana ini memang merupakan garda depan ya, termasuk salah satu garda depan dari sistem imun kita. Lalu juga ekstrak kakao yang diperkaya dengan prosyanidin ini juga dapat menghambat pertumbuhan sel pada fase pertumbuhan kanker. Jadi memang kalaupun nih udah terlanjur gitu ya, udah terlanjur selnya bermutasi, sel kanker itu sudah terbentuk. Nah, ini juga masih bisa kita hambat dari sisi perkembangannya supaya bertumbuhnya itu bisa selambat-lambatnya, selambat mungkin ya. Jadi supaya nggak cepet-cepet tumbuh besar. Slide. Selain itu juga flavonoid dapat mencegah kerusakan DNA yang disebabkan oleh radikal bebas atau agen karsinogenik. Ya, yang biasanya nih agen karsinogeniknya termasuk salah satunya tadi tuh dari bakar-bakaran ya. Yang dimana ini akan bekerja melalui modulasi enzim yang terkait dengan stres oksidatif. Nah, ini juga termasuk juga ya, jadi memang cikal bakalnya nanti yang akan terjadi mutasi gen ya, berawal dari DNA yang rusak sehingga menghasilkan sel-sel yang tidak sama seperti induknya, ya alias bermutasi. Dan ini kalau berkembang terus bisa menjadi kanker. Nah, lalu juga ada penelitian yang menemukan pada pasien kanker usia 60 sampai 83 tahun yang mengkonsumsi coklat yang mengandung 55% kakao setiap hari selama 4 minggu sebanyak 25 gram sebagai pengobatan paliatifnya, itu mendapatkan manajemen yang tepat, ya, merupakan manajemen yang tepat dari efek fisik, psikososial, dan juga spiritual dari kankernya. Jadi bisa membantu untuk mengurangi penderitaan nih dari segi fisik dan juga dari segi psikis juga jadi lebih positif sehingga bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Selain Nah, selain itu juga Centella asiatica. Ada Centella asiatica juga yang atau kita sebutin daun pegagan ya. Ini dia terkenal banget akan manfaatnya sebagai antimikroba, anti diabetes, anti peradangan hingga anti depresan. Lalu ada juga black garlic. Ini juga dia aktivitasnya juga aktivitas antioksidannya juga tinggi sekali ya, bahkan lebih kuat 10 kali ya, 4 sampai 10 kali dari bawang putih biasa. Jadi sangat kuat sekali. Jadi sering sekali dimanfaatkan di bidang kesehatan ya, antara lain dapat mengatasi kanker, tumor dan juga miom, serta mengobati kolesterol dan juga darah tinggi, membersihkan darah dan juga bisa sebagai anti toksin juga ya, memperbaiki sistem pencernaan dengan melakukan detoksifikasi. Nah, jadi bawang hitam ini juga sebenarnya sekarang lagi lumayan populer ya. Dia bagus untuk mencegah stroke juga, Alzheimer juga, ngontrol gula darah sehingga juga bisa membantu untuk meringankan atau mencegah penyakit Parkinson juga. Slide. Nah, ini dari jurnal, teman-teman. Itu ternyata Centella asiatica itu bagus banget digunakan untuk kanker ya. Di Asia Tenggara sendiri, ya di area Asia Tenggara ini kita nih ya, termasuk kita juga, dia merupakan obat tradisional yang digunakan sebagai agen kemopreventif ya, untuk mencegah dan mengobati kanker hati. Jadi dia tuh untuk lebih ke pencegahan ya, digunakan untuk pencegahan dan bagus banget untuk pengobatan juga, digunakan untuk pengobatan terutama spesifiknya untuk kanker hati. Slide. Nah,
Nah, lalu untuk black garlic juga sama ya, nggak kalah bermanfaat juga karena ternyata mengkonsumsi ekstrak bawang putih hitam atau black garlic selama 7 minggu ini sangat bagus sekali untuk menghambat mulai dari proses proliferasi, invasi sampai metastasis dari sel kanker payudara. Ya, jadi dia bisa meningkatkan apoptosisnya dan juga menghambat transisi epitel mesenkimnya. Nah, ini jadi buat kanker payudara itu bagus sekali karena kan apalagi untuk kanker payudara ini termasuk salah satu ya dari kanker yang paling tinggi menyebabkan kematian ya di Indonesia terutama ya. Juara 1, 2, 3 lah dia ya. Tiga besar kalau kanker payudara ya. Slide. Nah, selain itu ada kandungan vitamin B7, vitamin C, dan sistein juga, yang juga tentunya memberikan, yang punya manfaat masing-masing juga ya, untuk mendukung kesehatan kita. Seperti vitamin B7 itu dia bagus banget untuk metabolisme protein dan karbohidrat, sehingga bisa membantu kita memiliki eh, berat badan, ya, berat badan yang lebih ideal ya, lebih ideal. Di mana itu juga bisa membantu mencegah juga penyakit kanker, ya kan? Dan juga vitamin C serta sistein yang kita tahu gunanya adalah untuk antioksidan, ya, antioksidan untuk melindungi tubuh kita dari radikal bebas maupun juga toksin. Slide. Nah, untuk flavanol sendiri, itu teman-teman tentunya sudah tahu ya, kita menggunakan flavanol itu kita dapatkan dari Acticoa yang diproduksi oleh Barry Callebaut. Nah, Acticoa ini merupakan produk dari Barry Callebaut yang menggunakan metode yang sudah mereka patenkan dalam proses pengolahan biji kakaonya. Karena di dalam proses yang mereka gunakan ini, itu sudah telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Di mana ini biasanya berbeda dibandingkan dari pengolahan biji kakao yang biasa, yang konvensional ya, yang di mana itu biasanya cenderung merusak dari kadar flavanol alaminya. Slide. Lalu tentunya sudah ada banyak banget studi klinis ya, studi klinis itu sudah banyak banget, apalagi untuk hubungan antara kokoflavanol dengan fungsi endotelium ya. Di sini sudah ada hasilnya, salah satunya mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa meningkatkan fungsi endotelium untuk dapat memproduksi nitric oxide dengan lebih baik, di mana nitric oxide juga termasuk salah satu proteksi kita juga ya, tidak hanya sekedar untuk elastisitas pembuluh darah, tapi dia juga punya sifat antioksidan juga ya. Jadi bisa membantu juga mencegah radikal-radikal bebas untuk merusak dinding pembuluh darah kita. Right? Lalu juga ada studi klinis ya untuk prostat. Nah, apalagi kanker prostat ya, ternyata di sini cocoa flavanol itu bisa membantu terapi masalah prostat termasuk menurunkan resiko penyakit kanker prostat. Slide. Lalu juga sudah ada klaim yang sudah di-approve baik dari EFSA maupun FDA ya. EFSA sudah mengumumkan bahwa cocoa flavanol bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah sehingga bisa memberikan kontribusi dalam mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Lalu FDA juga sudah mengumumkan bahwa bubuk kakao yang tinggi akan cocoa flavanol seperti Acticoa itu bisa membantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Slide. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan, cocoa flavanol ini punya manfaat yang sebenarnya sih utamanya tentunya adalah untuk kardiovaskular ya, menurunkan tekanan darah, mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular. Tapi karena basically dia juga adalah antioksidan, dia juga bisa efektif untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, lalu untuk DTM liquid sendiri, selain membantu melancarkan sirkulasi aliran darah, mencegah penyakit jantung dan stroke, membantu mengurangi lemak darah, mengontrol kadar gula darah, membantu mengontrol tekanan darah, melancarkan sirkulasi aliran darah pada ginjal, tapi juga bisa juga untuk membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat, dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide.
Nah, lalu ada Nutriflow. Nutriflow ini dia bisa membantu penyerapan nutrisi kita lebih baik, ya. Lalu juga membantu metabolisme lemak dan protein, melindungi sel dari stres oksidatif, ya, supaya kita bisa lebih aktif walaupun kita lumayan banyak terpapar dengan stres oksidatif, dan juga meningkatkan fungsi kardiovaskular serta bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Dan juga bisa membantu memperkuat daya tahan tubuh, membantu dalam pembentukan massa otot juga dan cocok untuk program penurunan berat badan karena bisa digunakan sebagai meal replacement. Nah, untuk konsumsinya pada dasarnya tetap kembali kepada kebutuhan tubuh masing-masing, ya. Tetap kembali kepada kebutuhan tubuh masing-masing. Untuk original maupun sweet itu cukup 3 sampai 5 gram. Biasanya sih saya lebih nganjurin tetap 5 gram aja ya daripada 3 gram tuh eh kurang relevan kalau menurut saya ya, kalau untuk kita yang terutama kita di kota besar di Indonesia ya, dengan aktivitas kita, faktor dari kita yang tinggal di garis khatulistiwa juga, ditambah lagi polusi dan segala macamnya ya, 3 gram itu masih kurang. Saya lebih maju tetap 5 gram ya. 5 gram sehari itu cukup untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan flavonoids. Lalu untuk DTM liquid, ya, ini dia bagus banget untuk membantu melancarkan sirkulasi darah karena dengan triple power. Ya, ini yang baru nih. Mantep banget deh ya untuk sirkulasi darah. Ini konsumsinya cukup 1 sampai 2 saset per hari aja. Ya, nggak perlu banyak-banyak. 1 sampai 2 saset cukup. Fine. Nah, kalau yang mau konsumsi Nutriflow juga bisa. Nah, konsumsi Nutriflow ini buat kita yang lebih aktif, yang lumayan juga mungkin sering terpapar juga ya dengan resiko-resiko radikal bebas maupun toksin. Ini juga kita bisa mengkonsumsi Nutriflow 1 sampai 2 kali sehari dengan menyeduh cukup 15 gram dicampur dengan air. Airnya terserah mau sedikit atau mau banyak, itu sesuai dengan selera aja. Begitu. Terima kasih. Kita cegah kanker yuk sebelum terlambat. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya penjelasan mengenai manfaat flavanol untuk kanker. Baik, Bapak Ibu sebelum kita ke sesi tanya jawab, di layar handphone atau laptop Bapak Ibu sudah ada eh, nomor konsultasi Dokter Winda nih ya. Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi kesehatan di nomor 0878 1706 6067. Nah, Bapak Ibu bisa bertanya seputar dosis, kemudian misalnya masih bingung konsumsi yang mana, kemudian masalah kesehatan lainnya bisa langsung dikonsultasikan ke Dokter Winda, dan chat ini dibuka dari Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 5 sore. Selanjutnya kita juga ada sosial media loh Bapak Ibu, di YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram at foreverhealthy.id, Facebook di Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga ada TikToknya di @foreverhealthy.indonesia ya. Bapak Ibu bisa langsung mengikuti seluruh sosial media kami supaya Bapak Ibu nggak ketinggalan mengenai acara, kemudian promo, dan juga eh, informasi kesehatan lainnya dari FHI. Nah, kami juga sudah ada website ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa buka di content.flavanol.co.id ya. Di situ sudah sesuai dengan kategori. Misalnya Bapak Ibu ingin melakukan promosi mengenai penyakit kardiovaskular jantung. Nah, di situ Bapak Ibu sudah bisa membaca tips-tips kesehatan dan juga ada testimoninya dari FAI. Selanjutnya, Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini di hari Kamis tanggal 11 Januari, Bapak Ibu akan mendapatkan 1 jam meja untuk yang bergabung di Silver, tumbler eksklusif untuk yang bergabung di Gold, dan juga 1 box sweet dan 1 box original yang bergabung di Platinum ya. Jadi Bapak Ibu beruntung banget yang sudah bergabung malam hari ini. Kami tunggu sampai nanti jam 12 malam ya. Untuk itu Bapak Ibu bisa sertakan bukti screenshot bukti Bapak Ibu mengikuti Zoom dan juga screenshot dari pembelanjaannya ya. Langsung
mendapatkan hadiahnya. Selanjutnya kita juga ada acara Speak and Grow Rich nih Bapak Ibu nih di bulan Maret. Ayo disempatkan waktunya ya untuk datang di tanggal 6 sampai 7 Maret 2024 di Jakarta Design Center di ruangan Orchid. Jam 9 sampai jam 5 sore pembicaranya ada pembicara yang luar biasa yaitu Bapak Arsendra Wardana, Bapak Yomil Putra dan juga Ibu Dea Kasih. Nah, tiket ini berbayar seharga Rp450.000 saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di bulan Februari tanggal 20 kita juga ada Grand Business Preview dan Special Health Seminar yang akan dibawakan oleh dokter cantik kami yaitu Dokter Winda. Kemudian ada Bapak Yaumil dan juga ada Ibu Dea Kasih. Nah, ini di Jakarta Design Center atau JDC di Flamboyant Room dan Bapak Ibu berhak mendapatkan satu saset DTM liquid. Untuk tiketnya berbayar Rp35.000. Nah, kemudian yang sudah ada di depan mata nih Bapak Ibu ya, minggu depan hari Selasa tanggal 16 Januari jam 2 siang, kita akan ada Grand Business Preview dan juga Special Health Seminar yang dibawakan oleh Dr. Winda, kemudian ada Budaya dan juga Bapak Aris Hendra Wardana di JDC di Flamboyant Room. Nah, di sana juga Bapak Ibu akan mendapatkan satu saset DTM liquid serta akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Lucky Wheels ya. Tiketnya berbayar hanya Rp35.000 saja Bapak Ibu. Jadi yang belum mendapatkan tiketnya bisa langsung mendaftar karena kuotanya terbatas ya. Oke, baik. Itu dia Bapak Ibu tadi penjelasan dari saya mengenai harga dan mengenai promo dan juga acara ya. Oke, baik Dokter Windy, kita sekarang ke sesi tanya jawab ya Dok ya. Oke. Banyak nih dok yang bertanya. Wah, luar biasa sekali. Dari Bu Lina Ratu, selamat malam dok. Apakah dengan konsumsi flavanol bisa sembuhkan penyakit kulit seperti gatal-gatal menahun, eksim, dan sakit kewanitaan seperti keputihan yang menahun? Oke, nah kalau soal menyembuhkan, seperti biasa sih, balik lagi ya. Makanan itu tidak bisa menyembuhkan. Bahkan obat pun sebenarnya tidak bisa menyembuhkan ya. Yang menyembuhkan itu tetap adalah tubuh kita sendiri sebenarnya. Obat-obatan, flavanol itu lebih kerjanya adalah untuk membantu tubuh kita supaya mereka tuh lebih mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, apalagi kalau untuk kayak kasus seperti ini alergi ya. Alergi namanya juga udah alergi. Jadi ya dia akan mengalami gatal-gatal ya, eksim seperti itu akibat dari paparan terhadap alergennya. Sekarang alergennya apa dulu ya? Jadi ya untuk mengatasi alergi itu sebenarnya sih hindari penyebabnya sebenarnya ya. Asalkan terhindar dari penyebabnya sih ya nggak bakalan timbul. Tapi memang sekarang ini sudah ada justru terapi untuk alergi itu adalah terapi paparan gitu ya. Jadi makin sering dipaparkan lama-lama tuh jadi kebal. Istilahnya seperti itu, simpelnya tuh seperti itu. Nah, cuman kan ibarat kata kalau seandainya tidak didampingi juga dengan terapi pendampingnya, ya bukannya jadi kebal, yang ada malah jadi makin lemah seperti itu. Nah, caranya bagaimana caranya? Yaitu kita banding ya terapi paparannya dengan memberikan konsumsi flavanol juga supaya apa? Kita latih sistem imunnya supaya makin lama tuh makin kuat gitu, semakin kuat, tidak terlalu sensitif ya terhadap bahan alergen tersebut sehingga tidak mudah kumat gatal-gatalnya kalau seandainya terpapar dengan bahan alergennya seperti itu ya. Jadi memang tapi ini terapi yang panjang ya, terapi yang panjang. Jadi bukan berarti flavanol cuma sebulan doang udah langsung harap sudah tidak akan alergi lagi. Enggak ya, tentu tidak. Ini terapi panjang, apalagi untuk mengatasi alergi, itu minimal banget 6 bulan. Biasanya bisa sampai 8 bulan sampai setahun gitu ya. Jadi memang harus sabar ya, sabar dan juga konsumsi jumlah yang tepat. Nah, dosis yang tepat berapa? Itu akan kembali kepada tubuhnya masing-masing. Beda badan, beda kebutuhan. Nah, mungkin ini untuk kasus seperti ini boleh mulai dari 10 gram, ya, 2 kali 5 gram kalau yang original. Ya, boleh coba dari situ. Oke?
Nanti ini bisa juga termasuk untuk keputihan, asma, itu sama pada dasarnya. Apalagi asma ya, asma kan sama-sama reaksi alergi juga ya. Nah, itu boleh konsumsinya mulai dari 10 gram. Ya, Oke, dari Ibu Ami, dari Makassar hadir, kemudian dari Pak Hermanto, selamat tahun baru teman-teman semua, selamat tahun baru Bapak Hermanto. Dari Pak Fenan nih dok, selamat tahun baru Dokter Winda dan Bu Dena dan juga teman-teman semua. Terima kasih Pak Fenan. Oke, kita langsung saja cari pertanyaannya dok ya. Dok minta saran terkait case kista itu seperti apa? hmm, oke, kalau seandainya ketemu kasus kista nih, pada dasarnya sih sama ya, sama juga pada kasus-kasus tumor yang lainnya. Pada dasarnya kan tumor ini kan adalah masa yang abnormal tadi kan, pertumbuhan sel yang abnormal. Bedanya kalau kista ini biasanya masih masuk kategori jinak. Ya, tapi bukan berarti kalau jinak terus kita santai-santai aja, enggak juga. Dari tumor jinak itu kalau enggak dikontrol, itu bisa jadi ganas juga. Jadi harus hati-hati ya. Mumpung kita sudah dapet nih, oh ternyata ada kista, langsung atasi aja, jangan ditunda-tunda. Sebaiknya langsung diatasi. Dan juga kalau kita sudah punya resiko dengan yang jinak, bukan berarti kita tidak ada apa, berarti kita tidak beresiko untuk yang ganas, tetap bisa beresiko yang ganas juga. Jadi afternya yang lebih penting sebenarnya ya. Setelahnya, jadi setelah umpamanya kita udah di terapi, kistanya udah diangkat, setelahnya itu harus kita jaga banget ya, gaya hidup, resiko-resiko paparan ya terhadap radikal bebas, karena itu masih resiko untuk muncul lagi gitu. Untuk kita tuh udah punya bakat, tinggal nunggu waktu triggernya aja. Jadi harus sangat dijaga dan ini boleh banget dibantu dengan Cocoa baik dari sebelum diangkat kistanya maupun setelah diangkat ya. Jadi sama aja, dua-duanya sama. Jadi bukan hanya sekedar untuk mengatasi kista yang sekarang, tapi juga untuk mencegah ya, mencegah jangan sampai timbul lagi atau bahkan bisa timbul yang lebih berat. Nah, nanti untuk dosisnya biasanya sih kalau untuk yang pas masih ada kistanya gitu ya, saya sih dosisnya biasanya lebih tinggi yang saya anjurkan. Itu patokannya itu sekitar 15 gram atau 3 kali 5 gram kalau untuk patokan yang original. Biasanya itu yang saya sarankan. Kalau bisa lebih ya, karena biasanya kan kalau kayak gini kan kita harus lebih agresif ya. Tapi nantinya kalau sudah diangkat, untuk maintenance-nya itu bisa dosis yang lebih rendah ya, bisa 5 sampai 10 gram aja juga cukup sebenarnya gitu. Jadi untuk di awal aja, jadi pada saat masih ada kistanya itu di push dosisnya lebih tinggi, nanti setelah diangkat tinggal maintenance aja 5 sampai 10 gram. Ya, Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya dari Bu Lina Ratu, dok. Apakah dengan konsumsi flavanol bisa sembuhkan alergi gatal-gatal menahun? udah tadi. Oke, oke. Dari Bu Sudarsi, dok. Oke, Assalamualaikum. Selamat tahun baru ya. Ini pertanyaannya nih. Oh iya, apa yang DTM Liquid sudah bisa dibeli? Tentunya sudah ya Bu. Untuk prosesnya kita masih sama, masih sistem PO. Untuk info lebih jelas untuk mengenai produknya nanti bisa langsung hubungi Ibu Mary ya. Selanjutnya dari Ibu Mas Nia di Toli-Toli. Selamat malam dok, mohon maaf nih di luar pembahasan malam ini mau tanya kalau orang yang sedang hamil, apa hamil muda nih dok, apakah boleh konsumsi flavanol? Terima kasih. Boleh banget. Aku juga waktu itu kemarin ini kok minum flavanol justru kemarin malah minum flavanol dari sejak hamil muda. Dari awal kehamilan itu konsumsi flavanol sampai melahirkan. Itu malah minum flavanol, jadi malah jadi lebih fit. Terus juga itu tuh jadi lebih apa ya, memaintain untuk kita punya eh, nutrisi itu bisa lebih sampai gitu ke janinnya gitu. Makanya saya aja babynya waktu itu lahir sampai gede jadi dan saya punya apa namanya eh apa tali pusar itu gede gitu ya sampai jadi gede itu artinya nutrisinya tuh bener-bener gampang banget untuk ke transfer ke babynya jadi malah sangat rekomen banget jadi selain untuk memastikan nutrisi ya jadi cukup ke baby dan juga bisa membantu untuk ya mencegah si ibu untuk nanti resiko
preeklamsia atau hipertensi pada kehamilan. Jadi justru boleh banget ya. Nanti kalau untuk hamil seperti ini, minumnya cukup 5 gram aja, nggak perlu banyak-banyak ya, nggak perlu banyak-banyak, 5 gram aja juga cukup kok. Ya, Oke, baik dok. Selanjutnya dari Bu Sudarsih dok. Nah, izin bertanya dok, orang yang terkena jantung sudah pasang alat, ring atau misalnya alat lain nih, bisa nggak konsumsi flavanol yang DTM liquid? justru bisa banget. Malah ibaratnya sih selalu saya bilang ya, terutama nih buat yang udah kena, ya udah pasang ring, udah kena stroke, udah pernah kena serangan jantung, itu justru sudah terkonfirmasi punya masalah pada sirkulasi darah. Justru mereka yang paling membutuhkan kokolflavanol gitu ya, karena terutama kokolflavanol ini kan untuk sirkulasi darah ya, justru mereka-mereka ini yang sangat membutuhkan kokolflavanol karena sudah pasti ada masalah, sudah jelas ada masalah gitu ya. Nah, jadi justru boleh banget untuk konsumsi Ketoprofen ya. Apalagi ke yang DTM liquid ya. DTM liquid itu malah sangat bagus banget nih. Dia triple power ya, triple power itu bagus banget untuk yang bahkan sudah pasang ring ya seperti ini ya, sudah ada pernah riwayat serangan jantung atau mungkin stroke, itu justru sangat rekomen banget ya. Luar biasa sekali. Selanjutnya dari Bu Gina Ratu nih dok. Izin bertanya apakah penderita kanker darah ya bisa disembuhkan dengan rutin minum flavanol? Silakan dokter. Kalau untuk menyembuhkan kanker darah tentunya harus dengan transplantasi. Ya, transplantasi sumsum tulang. Nggak bisa cuman rutin flavanol doang. Tadi saya sudah sebutkan di awal, flavanol itu untuk terapi paliatif. Ya, terapi paliatif itu bukan terapi utama, tapi dia terapi pendukung dari terapi utama kanker. Nah, nanti di sini dia itu untuk membantu meringankan dalam menjalani pengobatan kankernya karena memang biasanya penyakit kanker apa pasien kanker ini ke pengobatannya kan nggak sederhana ya, berat ya. Kemoterapi, radioterapi, terus juga operasi itu biasanya sangat membuat stres, kesakitan, sehingga biasanya justru akibat dari stres tersebut itu semakin menurunkan kemungkinan angka keberhasilan dari pengobatannya sendiri. Nah, jadi justru teman-teman yang biasanya suka ada bilang kan, kalau kanker jangan di kemo, nanti malah cepat mati. Wes, jangan salah ya. Yang bikin cepet ibaratnya cepet lewat itu bukan kemoterapinya, tapi stresnya. Stres karena kankernya sendiri dan stres karena kesakitan pada akibat dari pengobatannya. Nah, disinilah nanti peran besar dari si terapi paliatif. Dan salah satunya dengan Flavanol untuk meringankan efek-efek samping dari pengobatannya supaya dia bisa menjalani pengobatannya dan juga menghadapi penyakit kankernya ini dengan lebih positif baik secara fisik maupun psikososial. Dan ini sangat memberikan efek yang bagus untuk angka keberhasilan dari pengobatannya. Makanya teman-teman lihat kan, bedanya ada banyak orang yang menderita kanker tapi nggak berhasil gitu ya, nggak berhasil, tapi ada juga yang survive ya, ada juga yang masih bertahan. Bedanya apa sih di mereka? Yang bertahan ini rata-rata lebih happy ya, lebih happy, lebih termotivasi, lebih semangat, punya semangat hidup. Nah, itu yang kita mau bantu dengan memberikan flavanol ini gitu ya. Tapi pengobatannya tetap tetap dengan pengobatan yang kemoterapi, radioterapi, transplantasi kalau untuk kasus kanker darah ini ya, transplantasi sumsum tulang, radioterapi. Nah, tetap dengan itu. Nah, dibanding dengan kokalflavanol supaya angka keberhasilan dari pengobatan tersebut bisa lebih besar sehingga kemungkinan dia, kesempatan dia untuk bisa survive itu bisa lebih tinggi. Gitu ya. Oke, luar biasa sekali dokter. Selanjutnya dari Bapak Zainal ya, masih sama dok, pertanyaan kurang lebih tentang jantung. Assalamualaikum dokter, penyakit katup jantung bocor ringan dan stroke bisa sembuh rutin minum Papanol? Kalau katup jantung bocor itu dia nggak akan sembuh.
ya, kecuali diganti katup jantungnya. Tapi nanti dengan Koko Flavano itu bisa membantu mengatasi dampak akibat dari adanya katup jantung yang bocor ini. Karena biasanya dengan katup jantung yang bocor itu akan berdampak pada asupan oksigen, peredaran oksigennya, oksigen jadi lebih berkurang yang diedarkan ke seluruh tubuh karena ada yang bocor, ya. Sehingga ini biasanya jadi lebih lemas, ya, mengganggu metabolisme tubuh juga. Nah, nanti ini yang akan dibantu flavanol ya, supaya bisa metabolismenya tetap bisa lebih baik dengan memanfaatkan oksigen yang kurang tersebut dan juga bisa lebih bertenaga jadinya seperti itu. Ya, tapi kalau untuk katup jantung yang sudah terlanjur bocor ini ya memang harus diganti ya. Harus tetap diganti kalau untuk mengatasinya ya gitu. Tapi karena ini masih ringan, jadi ibarat kata kita masih bisa mengulur waktu gitu ya. Lalu stroke juga nanti akan tergantung kapan dia stroke-nya. Kalau sudah bertahun-tahun ya sudah berat ya. Tapi bukan berarti tidak bisa, cuman berat. Karena kembali lagi seperti tadi saya katakan, flavanol itu bukan menyembuhkan, tapi dia menutrisi sel tubuh supaya sel tubuh yang menyembuhkan diri sendiri. Kalau stroke-nya sudah lebih lama, otomatis dia itu yang rusak itu selnya sudah banyak. Sudah banyak sel yang rusak sehingga kalaupun kita kasih flavanol, kecepatan dia untuk memperbaiki diri juga lambat gitu ya. Jadi memang semakin terlambat kita berikan flavanolnya, ya semakin lama proses penyembuhannya gitu. Nggak bisa kita harapin cepat gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Leni. Selamat malam, Dok. Pengapuran di lutut baiknya konsumsi apa ya, Dok? Oke, kalau pengampuran di lutut yang mana aja sebenarnya boleh sih, Bu. Ya, original boleh, sweet boleh, Nutriflow juga boleh, liquid juga boleh. Sebenarnya kalau ini akan tergantung kira-kira punya masalah lain nggak selain pengapuran ini gitu. Jadi supaya kita bisa memberikan dosis yang lebih tepat gitu ya. Memberikan varian yang lebih tepat. Kalau mungkin, tapi biasanya sih ini biasanya ya seringnya pengapuran di lutut ini kan biasanya usianya juga juga sudah mulai lumayan menjelang lansia atau mungkin sudah lansia juga ya kan. Biasanya kalau udah di usia tersebut itu biasanya sudah mulai ada masalah juga dengan kardiovaskular ya. Mungkin ada masalah dengan hipertensinya juga kali ya. Mungkin ada masalah dengan tensi dan yang lain-lain. Nah, ini biasanya sih kalau mau lebih efektif sekalian aja yang DTM liquid gitu ya. Sekalian yang DTM liquid jadi supaya lebih efektif. Tapi kalau seandainya kebetulan secara tensi masih bagus, diabetes tidak ada, berat badan ideal gitu kan. Itu sebenarnya original juga cukup kok. Ya, original cukup, dosisnya nanti 10 gram. Ya, 10 gram, mulai dari 10 gram. Kurang lebih nanti disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Tapi kalau memang kebetulan ada juga masalah yang lain, selain dari pengapuran ini, itu bisa sekalian aja minum yang DTM liquid. 1 sampai 2 saset per hari sesuai dengan kebutuhan. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu tadi pertanyaan terakhir dari Bu Leni ya. Nah, nggak berasa nih dok, waktunya juga sudah menunjukkan jam 9 malam. Sebelum saya akhiri ada yang ingin disampaikan Dokter Winda, silahkan. Em, apa ya? Oke, karena ini adalah tahun yang baru, yuk teman-teman sama-sama kita buat resolusi di tahun 2024 ini untuk hidup yang lebih sehat, lebih ceria, lebih bermanfaat, dan tentunya jaga terus kesehatannya ya. Jaga terus kesehatan, mulai dari diri kita, baru ke orang-orang di sekitar kita. Karena dengan tubuh yang sehat, itu adalah bentuk ibadah yang terbaik dan juga bentuk kita, bentuk kasih sayang kita yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita sehat, berarti mereka tidak akan khawatir untuk kita. Ya, jadi yuk jaga kesehatannya terus. Jangan lupa minum flavanolnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda itu tadi tipsnya ya.
Baik, Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul jam 9 malam. Kalau begitu saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi di acara minggu depan, tentunya di topik yang sangat menarik. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Selamat malam. Terima kasih Bu Dokter. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Terima kasih Dok. Dokter. Sama-sama. Selamat Selamat malam. istirahat. Terima kasih Dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter Winda. Terima kasih Dokter Winda. Terima kasih Dokter Linda. Terima kasih Bu Diana.